Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Bapak. Alhamdulillah, sehat walafiat semuanya ya. Oke, tadi pagi ini ada kuliah, anak-anak? Barusan ada kuliah? Ada, Pak Dodi, Pak. Oh, Pak. barusan ada kuliah. Ya, saya juga barusan selesai itu kuliah yang kelas 1 lagi tadi. Baik, anak-anak. Kita lanjut membahas topik hari ini. Mudah-mudahan tidak capek anak-anak ya. Berada di depan laptop ya, kita kurang lebih 1 jaman lah ke depan itu, mudah-mudahan tidak terlalu capek ya. Saya sharing dulu filenya, saya sharing screen. Kita mendiskusikan hari ini tentang green logistik ya. Nah, green logistik, baik. Nah, tentu sekali di tahap awal kita akan definisikan dulu apa yang dimaksud dengan logistik, kemudian ruang lingkup logistik itu apa, kemudian apa perbedaannya dengan green logistik. Nah, setelah itu apa aktivitas-aktivitas di dalam green logistik, apa yang dilakukan di dalam green logistik itu. Nah, itu yang akan kita bahas dalam pertemuan green logistik pada minggu ini, gitu anak-anak ya. Baik, kita mulai dulu mendefinisikan apa yang dimaksud dengan logistik. Nah, anak-anak tolong dibuka mic-nya ya, tolong diaktifkan mic-nya. Saya minta Rahayu, Fernanda Sekar, Salsabila, kemudian juga siapa ini, Puspita, Agnes, Aulia, coba memberikan pendapat ya tentang logistik. Silakan. Pak. Silakan. Mulai dari siapa dulu mau, silakan. Rahayu, silakan Rahayu. Salsabila, Fernanda, silakan. Saya ya, Pak. Boleh, silakan Mbak. Jadi logistik menurut saya, Pak, itu jadi perpindahan baik barang maupun informasi dan juga bisa uang dari proses dari bagian hulu sampai ke hilir. Jadi dari bagian supplier sampai ke konsumen seperti itu. Ya, monggo. Terima kasih Mbak Salsila. Mbak Rahayu, silakan. Setelah itu Fernanda, silakan. Jadi green logistik itu saya sependapat juga sama. Bukan green greennya logistiknya. Mbak Rahayu, logistik ya, apa? Pak. Logistik itu apa? Oh iya, logistik itu sama kurang lebih kayak salsa, Pak. Jadi perpindahan barang atau jasa dan informasi dari awal hingga ke akhir atau dari supplier ke end customer. Fernanda, silakan. Kalau menurut saya ya Pak, logistik itu perpindahan baik barang, uang, maupun informasi dari hulu ke hilir dengan beberapa rangkaian kegiatan seperti perencanaan, pengorganisasian, implementasi, sampai ke controlling, hingga kesemuanya itu bisa terkoordinasi secara bersama. Seperti itu. Ya, selanjutnya Mbak siapa nih tadi ini ini namanya Mbak. Silakan Puspita. Ya, Pak, jadi silakan. Ya, Pak. Jadi menurut saya logistik itu bagian dari proses rantai supply chain yang berfungsi untuk merencanakan, melaksanakan, dan juga mengontrol proses dari pengadaan itu sendiri, pengelolaan, baik itu barang maupun informasi, mulai dari titik awal hingga ke titik konsumsi, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dari konsumen itu sendiri. Oke, bagus. Agnes? Ya, Pak. Ya, silakan Agnes. Halo. Ya, silakan Agnes. Ya, Pak. Menurut saya logistik itu perpindahan jasa atau barang dari hulu ke hilir dengan melibatkan proses perencanaan, implementasi, pengendalian agar didapat suatu efisiensi biaya dan keefektifan, Pak.
Aulia, mangga Aulia. Aulia, Iya, silakan. Pak. Silakan Mbak Aulia. Kalau logistik, menurut saya itu adalah merupakan dari bagian proses implementasi, perencanaan, pengendalian, yang mengaliri mulai dari uang, lalu juga informasi, material, jasa, dari mulai titik awal sampai titik akhir atau titik konsumsi dengan tujuan memenuhi kebutuhan. Oke, bagus. Saya sudah dapat menangkap dari beberapa review dari anak-anak semuanya ya. Oke. Nanti bisa kita sempurnakan, anak-anak bisa lebih sempurnakan lagi definisinya. Kita menganut definisi yang populer, yang digunakan oleh banyak buku referensi. Kalau anak-anak nanti ditanya orang, apa itu logistik, sebutkan ini berdasarkan Council of Supply Chain Management Professional tahun 2020 begitu. Jadi di reference-nya, di refer-nya dulu begitu sebutkan. Jadi kalau logistik itu apa ya? Jadi ini menurut pertama kali sebutkan dulu menurut Council of Supply Chain Management Professional tahun 2020, logistik is part of supply chain management. Logistik bagian dari rantai pasok. Itu pertama kali jawabannya. Jadi dia sistem yang lebih kecil daripada rantai pasok. Kemudian jadi logistik is a part of supply chain management that plan, implement, and control the efficient and effective. Jadi melakukan perencanaan, pengimplementasian, dan pengendalian secara efisien dan efektif tentang apa yang dilakukannya. 3 hal, yaitu mengendalikan secara efisien dan efektif. 3 hal, yaitu pertama, aliran maju dan aliran mundur serta penyimpanan barang. Ya, nah ini saya sudah berkali-kali ini sebutkan jadi definisinya supaya kalau anak-anak logistik semuanya ditanya orang ini definisinya harus bagus itu menjelaskannya. Berbeda dengan anak yang bukan logistik ya. Jadi kalau anak logistik ditanya apa yang dimaksud logistik, jawabannya pertama adalah menurut Council of Supply Chain Professional. Jadi kita merefer pada sebuah definisi. Nah, nanti kalau anak-anak punya definisi lain, menurut siapa? Boleh sebutkan menurut siapa. Tapi yang definisi internasional seperti ini. Logistik bagian dari supply chain management. Kemudian yang merencanakan, mengimplementasikan, mengendalikan secara efisien dan efektif aliran maju dan aliran mundur dan penyimpanan barang. Betul. Jadi dia memanage satu barang. Yang kedua apa yang dimanage oleh logistik? Yang kedua adalah service atau pelayanan-pelayanan di bidang logistik. Betul. Yang ketiga memanage juga information. 3 hal yang dimanage-nya. Jadi tidak usah sebutkan uang. Kalau itu supply chain, beda lagi. Ya, kalau supply chain dia definisinya nanti ada 3 hal kaitannya, yaitu memanage information, material, and money gitu ya, atau modal ya, 3. Jadi biar tidak tercampur definisinya. Kalau ini dia memanage 3 hal, goods, service, and information, mulai dari titik awal atau vendor sampai ke konsumen. Tujuannya apa? Di sini sebutkan tujuannya. To order, in order, dengan tujuan memenuhi tuntutan atau requirement dari pelanggan. Ujungnya sebutkan, memenuhi tuntutan atau kebutuhan, boleh tuntutan lah, tuntutan atau requirement ya, requirement kan tuntutan dari pelanggan. Apa yang dituntut oleh pelanggan? Rahayu, apa yang dituntut oleh pelanggan? Harganya murah, terus pengen cepat, sama kualitasnya juga pengen yang terbaik gitu Pak. Quality, cost, delivery, termasuk quantity, jumlahnya juga harus tepat, gitu ya. Nah, itu minimal yang diinginkan oleh pelanggan ada 2 QCD, quality, quantity, cost, and delivery. Nah, itu tuntutan dari pelanggan yang akan dipenuhinya. Kemudian logistik itu dibagi 2 ruang lingkup. Ya, two type of logistic parts.
Jadi apa saja itu partnya, bagiannya. Kelompok dari aktivitas logistik dibagi dari 2 kelompok, yaitu pertama, aktivitas yang berkaitan dengan Levia. Iya, Aktivitas Pak. apa? Aktivitas apa? Logistik Aktivitas dibagi 2 kelompok aktivitas. 2 kelompok. Ini saya tanyakan kelompoknya. Kelompok, bukan transportasi inventory, bukan itu. Kelompoknya. Kelompok yang pertama kita sebut sebagai aktivitas apa? aktivitas Anugerah baikku. Petrus, dengar Petrus. Puspita, Melprano, Beta, 2 kelompok yaitu Torik, Paki, Indri. Jawab nggak, Pak? Boleh, silakan. Inbound sama outbound nggak, Pak? Ya, 2 inbound sama outbound. Oke, bagus. Dibagi 2 kelompok, yaitu inbound dan outbound. Kemudian Rahayu, ya, saya tanya Rahayu. Levia lah, boleh Levia. Apa yang dimaksud dengan inbound logistik, Levia? Jadi Pak, yang dimaksud dengan inbound logistik itu adalah perpindahan raw material, in process material atau finish good dari supplier masuk ke manufaktur untuk dapat diproses, Pak. Nah, proses. Oke. Jadi Ahdan, apa yang dimaksud dengan inbound logistik, Ahdan? Ya, Pak, kurang lebih sama seperti Levia, Pak. Pergerakan barang dari arah hulu ke manufakturer. Ya. Jadi kalau ada yang menanyakan apa yang maksud dengan inbound, dijawabnya inbound logistik adalah aktivitas. Kata-kata pertamanya aktivitas. Ya. Nanti kalau outbound logistik juga begitu, aktivitas. Inbound logistik adalah aktivitas untuk memperoleh input dalam rangka untuk melakukan aktivitas operation. Operation itu memproduksi barang atau jasa. Apa ulangnya nanya? Aktivitas dalam rangka untuk memperoleh input yang digunakan untuk aktivitas operation. Nah, apa input yang apa itu namanya yang ingin diperoleh atau yang digunakan itu dalam aktivitas inbound? Apa? Bahan baku. Raw material. Raw material, Pak. Oke. Ya, dalam konteks logistik, inputnya adalah material. Sebenarnya input yang lain itu untuk memproduksi barang atau jasa ada material, man, money, begitu ya. Kemudian method, and man. Oke, dalam konteks logistik kita fokus ke material. Materialnya itu terdiri dari raw material, work in process, supplies, dan MRO. Material MRO itu adalah material repair operation atau spare part. Ya, setelah barangnya tadi didapat, kemudian masuk ke operation, diproses. Setelah selesai dia menjadi finish good. Oke, setelah finish good maka ada aktivitas outbound logistik. Jadi outbound logistik itu Nisrina, apa Nisrina? Outbound logistik itu. Nisrina. Iya Pak, gimana Pak? Outbound logistik itu apa? Kalau setahu Nisrina itu, kalau outbound logistik itu mengacu pada hal yang sama, namun kayak barang keluar dari bisnis gitu, gimana ya Pak? Kayak gitu Pak. Jawabnya mula-mula tadi saya katakan kalau inbound logistik adalah aktivitas untuk memperoleh material dalam rangka untuk operation atau kita produksi. Kalau outbound logistik adalah aktivitas kayak barang keluar Pak. Jadi semua barang kiriman dari kalau misalkan perusahaan atau itunya yang dikirim ke lokasi tertentu itu adalah outbound. Kayak gitu Pak. Oke.
Yang lain, Nona bisa menambahkan, Nona? Nona, Aulia, nanti boleh menambahkan. Ya Pak, jadi outbound logistik itu aktivitas untuk dari barang yang sudah barang jadi dari manufaktur untuk didistribusikan ke konsumen, ke titik akhir, Pak. Aulia, silakan. Tadi kan ceritanya kan gini, setelah material tadi diperoleh, diproduksi, operation. Setelah di operation akan menjadi apa, Aulia? Barangnya itu? Akan menjadi barang jadi, finished good. Nah, jadi outbound logistik adalah aktivitas pergerakan barang jadi atau finished good yang telah berhasil diproduksi oleh perusahaan manufaktur untuk dikirimkan ke mulai dari retail, terus mau dari retail lalu ke konsumen akhir atau konsumen. Ya, bagus. Jadi outbound logistik adalah activity mendistribusikan finished good ke customer melalui channel distribution. Ya kan? Nah, channel distribution itu tadi panjang lah, ada mulai dari distributor, agent, retail sampai ke customer. Aktivitas mendistribusikan. Dan aktivitas itu mendistribusikan. Sehingga ini aktivitas-aktivitas di dalam logistik kan ada yang seperti yang tertera di sini ya, baik di inbound maupun di outbound itu ada apa itu namanya activity-nya di situ. Oke, yang tertera di layar ya, sudah kita bahas waktu itu di awal. Nah, jadi anak-anak itu sebagai anak logistik itu harus hafalin definisi logistik, inbound logistik apa, outbound logistik apa, supply chain apa, supply chain management apa. Nah, itu harus dihafalin. Kalau ada orang yang menanya itu harus bisa menjawab itu dengan tepat. Sebutkan reference-nya, sumbernya apa. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, perbedaannya dengan green logistik, apa perbedaannya? Di sini ada kata-kata logistik tradisionalnya, logistik tradisional yang tadi kita definisikan, ya, itu kita applies environmental principles, mengimplementasikan, mengaplikasikan prinsip-prinsip lingkungan. Nih, prinsip-prinsip lingkungan. Oke, prinsip-prinsip lingkungan sebelumnya sudah kita bahas kan, prinsip-prinsipnya. And seeks to manage the environmental burden. Jadi bagaimana kita memanage lingkungan, ya lingkungan tadi itu yang kita sudah sebutkan tadi, lingkungan itu ke dalam semua tahapan di logistik. Apa saja di tahapan logistik itu? Tahapannya. Jadi six ini kan mencari cara lah begitu ya, mencari cara bagaimana memanage masalah-masalah atau beban lingkungan ini, beban lingkungan atau masalah lingkungan tadi ke dalam seluruh tahapan logistik. Sistem logistik apa saja? Mulai dari apa? Product design. Terus apa lagi? Setelah product design apa lagi? Material sourcing, manufacturing process, delivery of the final product to the customer, after sales, product setelah return, penjualan, remanufacturing, pengembalian produk, dan recycling. Itu. Ya. Intinya adalah di konsep logistik tradisional tadi itu yang kita, apa yang logistik tradisional tadi kita katakan? Tradisional itu kan ada memanage tiga hal, aliran barang, service, dan information. Ini dimasukkan konsep-konsep atau prinsip-prinsip lingkungan. Sejak mulai dari product design sampai barang itu bisa di recycling. Ya, oke, intinya itu. Green logistic objective. At strategic level, pada level strategis, green logistic objective are the selection, menyeleksi the green logistic provider,
Ini tahap pertama kita adalah dalam hal menyeleksi pemasok, kita perlu menyeleksi yang juga provider logistiknya yang green, gitu, yang menerapkan konsep green. Kemudian green transportation fleet, itu artinya peralatan-peralatan atau moda transportasi yang green juga. Juga strategi distribusi, itu tahapan strategi. Sementara tahapan operasional adalah fokus on the issues of the green routing, delivery scheduling, efficient inventory management. Oke, ini ya. Tujuannya apa? Green logistic aims itu tujuannya apa? Tujuannya adalah move and deliver raw material and product at the lowest possible cost. Tujuannya pertama adalah bagaimana mengimplementasikan konsep green ini, tapi pada tingkat ongkos yang murah. Nih, jadi artinya tetap memperhatikan high standard of minimize environmental, jadi implementasi konsep green supply chain, tapi mempertimbangkan juga ongkosnya murah, jangan sampai mahal. Itu perlu dicari cara, bagaimana caranya. Nah, itu cara itu adalah upaya kita, tujuannya. Tujuan dari green logistik. Jangan sampai menerapkan green logistik tapi mahal. Nanti kita lihat bagaimana misalkan memilih green warehousing bisa murah dibandingkan dengan yang tidak green, begitu. Jadi perlu ada namanya innovation, ya. It implies of innovation of step of supply chain. Jadi perlu suatu inovasi yang kita lakukan. Jadi dengan melakukan inovasi, kita melakukan improvement atau perbaikan-perbaikan. Oke, kita lanjutkan dulu. Green Logistic System, dia melakukan hal-hal 5 hal ini. Kalau kita bicara Green Logistic, 5 hal ini menjadi fokusnya. Apa saja? Transportation, Green Transportation, packagingnya perlu di-greenkan juga, Green Warehousing, Iya. kemudian logistic data collection and waste management. Ini waste management itu manajemen limbah. Manajemen limbah itu terkait dengan yang recycling, reuse, remanufacturing, begitu ya. Nah, dan juga bagaimana memanage limbah itu, ada limbah yang di-disposal, tapi ada limbah juga yang bisa yang dikatakan seperti saya katakan tadi, bisa di-recycling, remanufacturing, reuse, gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan itu waste management, waste management. Main driver of green logistics. Main driver, maksudnya apa? Main driver, main driver, drivers, main drivers. Jadi ada beberapa driver utama. Driver itu artinya apa? Yang mendrive, yang mengemudikan, yang apa ada apa? Mengendali utama. Yang menggerakkan, Pak. Yang menggerakkan. Oke, bagus. Yang menggerakkan dari Green Logistic. Ini ada poin-poinnya lah, yaitu sebanyak 7 poin. Ya, 7 poin yang bisa kita implementasikan. Yang utama, ini poin-poin utama. Kaitan dengan logistiknya ya, kaitan dengan logistiknya itu optimizing logistic flow. Mengalirkan barang-barang itu bagaimana seoptimal mungkin. Optimal itu artinya total cost-nya murah. Bisa total cost-nya murah dengan memperhatikan aspek lingkungan. Ya, kan kemarin kan sudah kita bahas ya, misalkan pemilihan transportasi dan sebagainya. Nanti di bagian belakang juga kita bahas. Improving corporate image. Nah, improving corporate image, reducing logistic costs, achieve regulation compliance. Ini patuh, comply terhadap regulasi di bidang lingkungan. Kemudian juga satisfying customer expectation, artinya customer sekarang ekspektasinya adalah barang-barang yang memang ramah lingkungan. Gitu ya. Kemudian differentiation from the competitors.
berbeda dengan kompetitor kita, kemudian juga mengembangkan alternatif network atau jaringan dalam rangka untuk minimasi rute. Dan ya, salah satu contoh adalah optimization route. Lanjut. Environmental impact of transportation and logistics. Ini impact terhadap lingkungan dari kegiatan transportation and logistics. Apa impact-nya? Dari air pollutant, noise pollution, energy consumption. Aktivitas logistik kan memberikan dampak terhadap hal ini ke air pollutant emission, emisi polusi pollutant kepada udara, begitu ya. Itu dari apa? Dari fuel type determine the emission from freight transportation. Dari freight transportation itu mengakibatkan air pollution, juga mengakibatkan noise pollution, oke kan? Aktivitas transportation dalam logistik juga mengakibatkan energy consumption. Jadi pergerakan itu menggunakan energy consumption. Nah, dampaknya terhadap apa? Dampaknya terhadap carbon footprint. Ini gambar carbon footprint, ingat ini. Seperti kaki kita ya. Kaki kita, tapak kaki. Jadi footprint itu adalah jejak karbon, bahasa Indonesianya. Jejak karbon. Apa yang dimaksud dengan jejak karbon? Amount of carbon dioxide emission associated with all activity of person of other entity. Ya. Seluruh entitas dan manusia melakukan aktivitas akan menimbulkan jejak karbon. Nah, jejak karbonnya itu ada yang di bawah ambang batas, tapi ada yang di atas ambang batas. Yang masalah itu adalah yang di atas ambang batas. Apa jejak karbonnya itu terjadi dari kita aktivitas itu misalkan menggunakan fossil fuel, combusting in manufacturing. Ini kalau jadi artinya menggerakkan manufacturing itu dengan bahan bakar fosil. Pemanasan, transportasi, membangkitkan listrik. Itu semua menimbulkan jejak karbon, CO2. Nah, CO2 itu di dalam udara normal, kalau dia dalam ambang batas itu biasa, artinya terhirup oleh manusia, ya dibuang lagi. Tapi kalau CO2-nya itu terlalu banyak di satu ruangan atau suatu area, dimana CO2-nya banyak, oksigennya sedikit, maka akibatnya apa itu? Kalau oksigennya sedikit, CO2-nya yang banyak. Katrun gimana katrun? Kalau dalam ruangan, CO2 banyak. 80%. Oksigennya cuma 20%. Maka kita akan Keracunan bisa, Pak. Nah, keracunan kan. Dan kedua tidak bisa bernapas. Kurang oksigen. Iya. Oksigennya sedikit, CO2-nya banyak. Nah, CO2 itu berasal dari mana? Berasal dari mana, Nisrina? Ini. Berasal dari mana, Nisrina, CO2? Biasanya itu dari polusi udara, Pak. Kayak misalkan ke perusahaan industri itu biasanya kan ada yang asap itu, terus limbah-limbahnya tidak bertanggung jawab gitu, Pak, buangnya, tidak memenuhi persyaratan dari misalkan green logistik gitu. Mohon maaf, Pak, rumah Nisrina rame sebelah masjid, jadinya azannya kedengaran. Ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi tadi yang disebutkan Nisrina itu dari fossil fuel combusting, pembakaran bahan bakar fosil, utamanya bahan bakar fosil. Fosil apa seperti ini? BBM, ya BBM. Kemudian juga batu bara. Kemudian aktivitas transportasi dan aktivitas pembangkit tenaga listrik yang menggunakan bahan bakar fosil. Itu semua menghasilkan CO2. Kalau kita bernapas juga menghasilkan CO2, tapi dalam jumlah yang di bawah ambang batas. Manusia bernapas. Ya kan, mengambil oksigen, mengeluarkan CO2. CO2-nya terus dipakai oleh siapa? Salsa dipakai oleh siapa? Pak. Hah? Tumbuhan. Tumbuhan.
Tumbuhan. Jadi kita buat saling jadi oksigen lagi. jadi saling mutual eksklusif dengan tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan. Nah, itu jadi kalau pohonnya ditebang satu daerah nggak ada pohon, wah oksigennya juga berkurang ya. Oksigennya berkurang. Oke. Ini contoh konsumsi dari karbon. Jadi produksi karbon CO2, aktivitas kita ya. Misalkan gini, if Yoka consume 7.5 liter, mengkonsumsi 7,5 liter diesel per 100 km. Jadi 100 km konsumsinya 7,5 liter. Oke. Kalau berjalan, truk kita itu berjalan 300 km, maka konsumsi BBM-nya kan 22,5 liter ya. Oke. Katakan setiap 1 liter itu menghasilkan 2,7 kg CO2. 1 liter menghasilkan 2,7 kg. Sehingga aktivitas tadi ini kendaraan ini menghasilkan 60,75 kg CO2 di udara. Itu yang namanya jejak karbon. Nah, ya, jejak karbon. Oke. Nah, jejak karbon ini kalau over berlebihan itu akan membahayakan kehidupan manusia. Karena itu ini perlu dikurangin. Sehingga kalau di Eropa itu ya ada standar yang disebut sebagai Euro, sekarang sampai Euro 6. Tujuannya mengurangi itu emisi. Coba lihat ini, misalkan dari Euro 0 sampai Euro 6. Asalnya 1.600 mg per kilometer diturunkan sampai sekarang yang diesel ya, NOx ini. NOx itu nitrogen oxide. Ada karbon dioksida CO2. Ada karbon monoksida CO. Nah, dan seterusnya ini. Ini semuanya ingin diturunkan terus. Supaya kadar di udara itu menjadi normal. Yaitu dengan menggunakan Euro 6. Kita lihat kendaraan-kendaraan yang sudah apply Euro 6, Euro 5, artinya dia teknologinya itu sudah semakin bagus dalam mengkonversi bahan bakar itu ke gas buangannya sudah ada di treatment di mesinnya itu. Ada treatmentnya sehingga buangan gas bahan bakarnya itu menjadi lebih minimum. Ke depan ini pasti akan diturunkan terus ini Euro ini dengan adanya teknologi baru. Gitu ya. Fokus dari green transportation and logistic ini adalah green transportation-nya, green facility, dan green inventory. 3 hal inilah menjadi fokus utama. Kalau kita bicara yang khusus green logistik aja, 3 hal ini menjadi fokus. Transportasi, inventory, facility. Itu aktivitas yang fokus di bidang logistik yang banyak menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Ya kan? Misalkan transportation sudah jelas. Ini tadi. Jadi apa yang perlu dilakukan misalkan nih selection green transportation mode. Jadi kita perlu memilih moda transportasi yang memang ramah lingkungan. Contohnya rute automation dan seterusnya. Kalau green facility dikaitkan dengan fasilitas. Fasilitas apa? Terutama di bidang logistik, itu fasilitas warehouse, ya. Kemudian green inventory dikaitkan dengan bagaimana memanage inventory dan packaging barang. Nah, 3 hal ini yang menjadi utama dalam green logistik ya. Tahap awal kaitkan dengan transportasi. Kan tadi kan bicara tentang transportasi. Apa yang dilakukan dalam hal kita bisa green transportation? Ini ada kategorinya. Economic, government, pollution, energy, infrastruktur, sampai recycling di transportation itu. Ini atributnya. Pilihlah alat transportation-nya yang secara harga, maintenance cost, running cost, teknologinya itu yang murah. Tetapi memenuhi aspek lingkungan. Misalkan pollution emission-nya GHG emission rate. GHG itu adalah gas greenhouse gas ya. Itu jadi efek rumah kaca. Itu yang polusinya rendah misalkan. NOx, VOC, CO yang rendah semuanya, toksiknya rendah. Energi resource-nya, penggunaan bahan bakarnya yang
juga rendah. Kalau dapat dia itu menggunakan bahan bakar yang misalkan hibrid. Oke ya. Infrastrukturnya recycling. Oke. Ini dari segi pemilihan mode transportasi. Ini contoh bagaimana energy use and emission for typical transportation unit of different transportation mode. Berbagai beda-beda transportation mode, kita lihat ini. Ada vessel container, ada PS, ada S, ada rail diesel, rail electric, heavy truck, and Boeing. Boeing artinya maksudnya aircraft, pesawat terbang. Kalau kita lihat penggunaan energi yang paling tinggi, siapa yang menggunakan energi paling tinggi? Siapa menggunakan energi yang paling tinggi? Boeing, Pak. Boeing, pesawat terbang. Siapa yang menghasilkan CO2 paling tinggi? CO2 paling tinggi itu Boeing. Boeing. 552. Yang menghasilkan SOx paling tinggi? Juga Boeing. NOx paling tinggi? Boeing, Pak. Juga Boeing. Iya, Pak. Ini artinya pesawat terbang itu memang yang menghasilkan footprint, carbon footprint yang paling tinggi. Ya, footprint karbon paling tinggi. Aktivitas dari pesawat terbang. Kemudian kita bicarakan logistic environmental issues and improvement. Isu-isu lingkungan logistik dan bagaimana mengimprove-nya. Ya, bagaimana mengimprove-nya. Misalkan pertama tentang road optimization. Road optimization. Ya, sudah kita ketahui ya anak-anak ya. Misalkan optimasi rute yang kita lakukan. Apa saja? Misalkan kita menggunakan metode apa? PRP. TSP. Saving matrix. Saving matrix. Saving matrix. Road PRP. PRP. Minimize road lah ya, rute yang terpendek, shortest road dan macam-macam. Kemudian selain itu juga perlu dilakukan pollutant emission auditing. Kemudian mitigasi of congestion. Jadi artinya dalam memilih rute jangan sampai terjadi rute yang dipilih itu macet. Congestion, kita hindari itu. Bisa menggunakan teknologi untuk memilih rute ya. Termasuk juga menyeleksi green third party logistic provider. Oke. Kita lanjutkan ini. Distribution strategies and transportation. Contoh ini. Use alternative fuel. Biodiesel, liquefied natural gas, electricity. Ke depan banyak kendaraan nanti yang sudah mulai menggunakan tenaga listrik. Begitu ya. Ahdan pingin nggak punya mobil listrik? Pingin, Pak. Pingin ya. Motor listrik, pingin motor listrik, motor? Pingin juga. Nanti di 12/12 ya, tanggal 12 bulan 12, itu di Shopee akan ada dijual. Rp5.000. Motor listrik Rp5.000 dilelang. Ya. Jangan lupa semuanya apply semuanya, ikut, mudah-mudahan ada yang dapat motor listrik. Begitu ya. Oke. Kemudian kalau menggunakan kontainer, ini kontainernya apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Indri, apa yang harus dilakukan Indri? Indri. Gimana, kalau menggunakan kontainer, apa yang harus dilakukan? Lihat, baca di atasnya. Baca. Kalau misalnya. Iya, Pak. Apa? Indri. Jaringan saya kurang stabil, Pak. Sudah dengar ini sekarang, sudah dengar. Apa yang dilakukan? Pak. Apa yang dilakukan kalau menggunakan kontainer? Katrun. Iya, Pak. Nona, apa jawabannya, Nona? Kiriman dalam jumlah banyak.
konsolidasi. Nah, itu konsolidasi. Anugerah maksud konsolidasi apa, Anugerah? Anugerah Bahayaki. Ceria bisa cerita nggak tentang consolidation? Consolidation gimana? Container consolidation. Coba, apa yang maksud? Pak, dari beberapa barang milik beberapa barang milik customer yang nanti itu digabungin jadi kontainer, Pak. Jadi lebih hemat biaya juga, terus juga biar satu kontainer itu full, jadi nggak ada yang kosong. Penggabungan, Pak. Jadi intinya bagaimana supaya satu kontainer ini full capacity-nya ya, bisa penuh. Iya, Pak. Dikonsolidasikan dari berbagai pemilik barang. Jadi nggak sampai cuman terisi misalkan 70%, 80%, apalagi cuma 50%. Nah itu kalau kita bisa memenuhkan kontainer masuk ke konsep green distribution ya. Termasuk juga di sini menggunakan apa tadi? Menggunakan teknologi untuk dalam rangka meminimation travel distance. Kemudian intermodal transportation. Artinya menggunakan moda-moda transportasi dalam rangka kombinasi moda transportasi dalam rangka pengiriman barang. Kalau green inventory, konsepnya begini maksudnya, jangan menyimpan barang dalam jumlah yang berlebihan. Maka perlu dilakukan apa, Dan, supaya barang jangan berlebihan, Dan? Manajemen, Pak, pengecekan juga keseimbangan antara supply and demand-nya, Pak. Nah, jadi metodenya menggunakan apa? Bisa pakai EOQ yang paling umum. EOI, ya, menghitung menggunakan MRP, mendistribusikan nanti menggunakan DRP. Oke ya, beberapa teknik-teknik di dalam inventory management. Kemudian berikutnya packaging. Harapannya kalau packagingnya bagaimana, anak-anak? Packagingnya? Packagingnya terbuat dari bahan yang ramah lingkungan, terus bisa didaur ulang, Pak. Oke, bagus. Dan prinsipnya barang-barangnya itu harus 3R lah, barang-barang yang packaging. Reduce sedikit mungkin digunakan, bisa digunakan ulang, dan bisa recycle, dipakai ulang. Contoh, lalu kan ada gambar apa? Hanger ya. Jadi dari packaging bisa dibikin hanger. Iya. Bagus, Mbak Salsa ya. Kalau di gudang, siapa yang pernah magang di gudang? Di gudang DHL, di gudang Linfok mungkin, di gudang Agility, siapa yang pernah magang? Di sini siapa yang pernah? Aulia magang di gudang nggak, Aulia? Iya, Pak, magang di gudang. Gudang mana? Gudang ada 2, gudang distribusi sama gudang PLB. Perusahaannya? Agility. Agility. Coba Aulia bisa ceritakan kira-kira ada nggak di Agility menerapkan aspek green warehousing? Paling dari konsumsi energi listriknya, Pak. Kalau yang di PLB itu dia konsumsi listriknya memang diatur di titik-titik lokasi yang memang jangkauan lampunya itu jadi nggak boros. Kan karena barangnya juga kan nggak memerlukan lampu yang begitu banyak kan, Pak. Kalau malam itu lampunya di giliran apa ya? Ada yang di beberapa dimatikan, nanti minggu depan juga lampu sekian dimatikan, itu sih, Pak. Terus kalau di distribusi itu paling dari coolingnya, Pak. Coolingnya otomatis, jadi nggak pas lagi operasi itu nggak setiap cooling itu nyala terus. Jadi kayak setiap 30 menit mesin nyala coolingnya, nanti 15 menit mati, nanti nyala lagi gitu. Oke, itu contoh ya usaha-usaha yang dilakukan di gudang bagaimana untuk saving energi. Yang lainnya, ada yang internship di gudang, siapa? Boleh sharing. Siapa yang internship di gudang di sini? Saya, Pak. Nah, silakan. Siapa, Mbak? Saya Indri, Pak. Jadi waktu itu saya magang juga di Agility. Nah, mereka itu menggunakan forklift
yang Agility mana, Mbak? Agility mana? di Agility Surabaya, Pak. Surabaya. Barangnya apa aja disimpan di gudangnya? Jadi barang yang mereka simpan di dalam itu ada obat, ada Herbalife, ada juga mesin-mesin dari Honda, dan mereka juga ada bahan-bahan untuk K3, Pak. Oke. Ya, apa yang didesain gudangnya gimana? Dari segi gudangnya lihat. Kalau misalnya dari segi gudangnya, mereka itu sudah membuat inovasinya, Pak, lebih tertata kayak gitu, Pak. Jadi kalau misalnya dalam segi green-nya itu, mereka itu yang pertama penggunaan forklift-nya. Jadi penggunaan forklift-nya. Forklift-nya apa? Forklift-nya bahan bakarnya apa? Jadi pakai baterai, Pak, mereka. Baterai, oke. Dicas ulang ya, bagus. Terus itu berarti ramah lingkungan udah. Terus yang lainnya? Iya. Terus mereka juga dari segi kayak misalnya bahan-bahan yang udah kadaluarsa gitu, Pak. Jadi mereka itu nggak langsung ngebuang gitu aja. Jadi mereka itu dikirim lagi lewat dari perusahaan rekanan mereka untuk yang kadaluarsanya ini untuk dimusnahkannya itu lewat dari perusahaan rekanan tersebut yang ada di Bogor. Jadi mereka nggak asal-asalan aja gitu, Pak. Nggak asal ngebuang. Gudangnya pakai AC, kipas angin, atau bagaimana? Aliran udara saja? Gimana, Pak? Untuk ruangannya pakai AC atau aliran udara saja, atau pakai kipas angin? Atau pakai apa? Mereka menggunakan kipas angin, Pak. Kipas anginnya. Kipas angin. Karena barang-barangnya tidak perlu temperatur yang terlalu dingin tadi ya, itu yang disebutkan. Jadi kalau misalnya barang-barang yang mudah nggak bisa terlalu kena panas gitu, jadi mereka itu ada kontainer lagi di dalam gudangnya, Pak. Jadi di satu kontainer itu mereka pakai AC kayak gitu. Jadi nggak satu gudang itu pakai AC. Iya, iya. Oke. Termasuk desain dari gedung gudangnya itu yang memudahkan aliran udara supaya dingin. Pencahayaan juga bisa diinovasi dari misalkan atap gudang yang transparan, dan juga atap gudang yang kalau kita lihat di sini, ini atap gudang yang menggunakan panel surya. Iya, panel surya, Pak. Seperti punya Walmart. Ya, Walmart ya, Salsabila ya. Iya, Walmart pakai panel surya sama turbin angin, Pak. Untuk gudangnya. Salsa magang di sana? Enggak? Enggak, Pak. Kemarin sempat cari Pak? Informasi mengenai green logistik kan, Pak. Iya, iya. Di situ, nah salah satunya Walmart itu. Jadi dia membangun distribution hub yang green kayak gitu. Jadi dia untuk pencahayaannya juga dia bukan pakai lampu biasa, tapi pakainya LED. Gitu. Bagus. Nah ini contoh ya, contoh tadi dari desain gedungnya. Ini desain gedung yang eco-friendly building design. Maknanya lebih banyak pencahayaan, aliran udara lebih banyak yang masuk ke situ, ya. Dan juga atapnya nanti menggunakan bisa panel surya. Kendaraannya juga menggunakan listrik yang dicas, yang tadi dari panel surya dapat listriknya. Kemudian water systemnya juga seperti ini, dan yang lain-lainnya, desain rak dan sebagainya yang memudahkan untuk diambil. Nah itu contoh ya, warehouse, green warehouse-nya. Termasuk green facility di sini adalah lokasi fasilitas. Kalau menurut anak-anak ya, bagaimana lokasi fasilitas yang bisa green untuk gudang itu lokasi yang bagaimana? Pemilihan lokasi. Apa aja aspeknya supaya dia green? Bapak. Izin jawab, Pak. Ya, silakan. Itu bagus.
gudang yang dekat pasar, kayak apa namanya, kayak jangkauan pasarnya itu lebih dekat dengan gudang. Itu Ya. menurut saya lebih pada penghematan transportasinya, Pak. Jadi polusi yang dikeluarkannya juga nggak terlalu banyak dan rutenya juga nggak terlalu panjang gitu, Pak. Ya. Anak-anak ingat nggak kita pernah belajar manajemen distribusi? Pernah belajar sama saya nggak manajemen distribusi itu? Sama kadar vial, Pak. Pak. Ada salah satu topik kita adalah location selection, pemilihan lokasi. Kita melakukan optimasi jumlah gudang. Nah, jadi kaitan dengan tuh Bagus bilang tadi, dengan kita mengoptimalkan jumlah gudang, sehingga kita bisa meminimasi transportation cost ke customer. Berapa jumlah gudang yang optimal itu? Dikaitkan dengan jumlah gudang optimal, kedekatan dengan pasarnya, ya atau marketnya, kemudian juga pertimbangan aspek misalkan harga tanah di situ, keamanan dari segi misalkan banjir dan sebagainya, akses dan sebagainya ya. Itu ada beberapa kriteria pertimbangan sehingga kita memilih suatu lokasi yang secara total cost logistiknya murah. Oke, itu yang dimaksud oleh Bagus ya tadi. Baik. Nah, ini ada policy on the green logistic. Kita lihat ada mulai dari reverse logistic, waste reduction, transportation, disposal material cycle, kemudian packaging management, kemudian recycle, packaging management yang bisa di recycle atau reuse ya. Internal managementnya seperti e.g. environmental performance measurement and monitoring, dan collaboration with the customer or other bodies. 4 hal ini perlu dilakukan dalam rangka untuk activity green logistik ya. Baik. Logistic company be environmental friendly. Ya ini green logistic. How can logistic company be environmentally friendly? Apa saja yang perlu dilakukan oleh perusahaan logistik dalam rangka lebih ramah lingkungan? Contoh ini ya, eco-friendly packaging material, packaging item more efficient, giving back to the environmental. Artinya giving back to environmental itu apa? Ini nanam pohon, planting trees, ya, menanam pohon, menghijaukan daerah sekitar pabriknya itu termasuk giving back the environment. Load optimization yang tadi kita sebutkan, road optimization, choosing the eco-friendly transportation method available. Nah, ini hal-hal yang bisa dilakukan ya oleh perusahaan. Perusahaan-perusahaan seperti DHL, Schenker, Geodis, UPS, ini contoh-contoh yang dilakukan. Misalkan DHL, Distribution Strategy and Transportation, menggunakan electric hybrid vehicle, menggabungkan moda kendaraan yang hibrid ini ya. Internal manajemennya carbon report, online carbon dashboard. Ini jadi ada dashboard yang mengukur tentang carbon report. Kolaborasinya Go Green Program with the customer. Nah, ini contoh DHL. Kalau Schenker ini contoh. Banyak ya yang dilakukan. Geodis, UPS. Begitu. Nah, anak-anak ada yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan? Silakan. Silakan. Bisa kita diskusikan, bisa antara satu teman dan teman lainnya bisa menanya dan bisa menjawab oleh teman-teman yang lain. Silakan kalau ada yang mau diskusikan. Monggo. Saya izin bertanya, Pak. Silakan, Salsa. Jadi kalau misalkan untuk barang misalkan yang udah dia nggak laku, dan misalkan udah itu kan misalkan dia tuh retail gitu Pak, retail sayuran, buah kayak gitu. Nah ternyata tuh produknya tuh udah busuk kayak gitu. Nah apakah dengan cara dia itu misalkan sayur sama buah yang udah busuk itu dilakukan pengolahan, dijadikan pupuk, kompos, dan pakan ternak, apakah itu juga termasuk ke green logistik ya Pak? Terus habis itu produk yang nggak laku itu, tapi yang masih layak pakai Pak, tapi cuman dia udah lama nggak laku, tapi masih layak pakai, terus dia dipilih, diseleksi, terus barang tersebut produknya dikasihkan ke orang-orang yang kurang mampu atau yang membutuhkan. Nah itu apakah termasuk salah satu cara green logistik ya Pak ya? Iya, ya. Bagus pertanyaan saya. Prinsipnya
semua upaya yang bisa dilakukan dengan yang waktu kita sebutkan ada 5R ya. Barang-barang itu bisa di-reduce, bisa di-recycle, reuse, kemudian remanufacturing, begitu ya. Itu adalah upaya-upaya yang green. Tadi seperti yang saya kasih contoh sebuah perusahaan misalkan ya, retail, penjual buah-buahan, sayur-sayuran dan sebagainya. Kalau dia tidak bisa mengolah sendiri, mungkin dia bisa memberikan kepada pihak lain sebagai suppliernya, atau dia bekerja sama dengan suatu organisasi lain yang bisa mengolah ini barang-barang bekas tadi yang busuk sebagainya untuk jadikan kompos misalkan ya. Mungkin kan mereka tidak punya kompetensi untuk melakukan itu, tapi dia bisa melakukan kerjasama dengan pihak lain yang bisa mengumpulkan barang-barang ini untuk kompos, untuk makanan ternak misalkan ya. Kan banyak itu bisa dikonsumsi oleh ternak. Kemudian juga seingat saya itu, saya lupa lagi melihat entah di televisi atau YouTube ya, ada satu perkumpulan atau organisasi yang mengumpulkan makanan-makanan yang hampir kedaluarsa, kemudian didistribusikan ke orang-orang yang tidak mampu. Banyak mungkin expire-nya itu tinggal 1 hari, atau hari ini expire, tetapi masih bisa digunakan dan diberikan, didistribusikan ke orang-orang yang tidak mampu. Misalkan roti, kue-kue, ya kan? Itu kan masih bisa dikonsumsi pada misalkan hari ini expire-nya, malamnya itu bisa didistribusikan ke pihak-pihak lain yang membutuhkan. Nah, apalagi yang seperti tadi Salsa katakan, termasuk kalau kita memiliki berbagai macam barang-barang yang masih layak pakai, ya tentu sekali adalah hal yang sangat mulia kalau kita bisa berikan ke pihak lain sehingga bisa digunakan. Bagi kita mungkin sudah tidak berguna, tapi bagi orang lain mendapatkan itu adalah suatu anugerah, gitu ya. Ya enggak? Pakaian atau kerudung kita yang bagi kita sudah tidak mau dipakai lagi, tapi kalau kita berikan ke pihak lain, mungkin wah suatu hal yang sangat anugerah bagi dia, sangat suatu hal yang bagus gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan anak-anak bisa mengumpulkan berbagai macam pakaian bekasnya untuk bisa didistribusikan kepada yang membutuhkan. Oke, bagus, terima kasih Salsa. Yang lainnya mungkin ada yang mau didiskusikan. Silakan. Mbak Indri, Mbak Levia, Mbak Amel, siapa lagi ini? Anugrah. Ah, ini kebetulan ada namanya Anugrah di sini ya. Anugrah, Yunike, Beta. Ada nggak orangnya nih? Wahyu. Wahyu saya jarang dengar ini suaranya Wahyu nih. Cuman tampil aja pakai bendera. Ada Pak. Ada. Wahyu di mana posisinya nih? Ada Pak. Sinyalnya lagi bermasalah Pak. Saya di sini habis gempa Pak. Posisinya di mana saya tanya? Di Bukit Tinggi Pak, Sumatera Barat Pak. Oh, orang Sumatera Barat. Nah ini bagus suaranya terdengar nih. Nah, Sumatera Barat. Coba di Sumatera Barat, apa yang banyak diolah, barang-barang yang tidak, makanan yang tidak, yang mau dibuang terus diolah gitu. Apa contohnya? Oh ada. Apa contohnya, Wahyu? Ada sih Pak, kemarin ada. Apa? Ada pabrik. Pak, ya, produknya itu diolah menjadi makanan unggas Pak. Apa tadi? Apa barangnya yang diolah jadi unggas, makanan unggas? Kue-kue kering gini Pak. Oh, kue kering. Kayak nanti dihancurkan lagi gitu Pak. Ya Pak, kue keringnya itu dihancurkan lagi gitu kan Pak. Jadi nanti dibikin seperti, jadi dibuat seperti makanan unggas nantinya Pak. Ditambahkan beberapa komponen Pak gitu. Iya. Nah, juga termasuk ini kulit singkong. Kulit singkong dibikin apa di sana? Makanan apa, Wahyu, di Sumatera Barat? Kulit singkong. Ada rendang kulit singkong kalau nggak salah saya.
Ya Wahyu. Rendang kulit singkong. Kurang tahu Pak kalau rendang kulit singkong. Saya pernah lihat gitu ya, diproses kulit singkong. Mungkin ada Pak, tapi saya kurang tahu Pak. Dibuat rendang kulit singkong, gitu ya. Jadi Sumatera Barat itu banyak makanan-makanan yang kita lihat tidak bernilai ekonomis, ternyata bisa diolah jadi makanan yang ekonomis gitu ya, Wahyu ya. Nah, ya Pak. Di kotanya di mana nih, Wahyu? Di daerah mana? Bukit Tinggi Pak. Oh, Bukit Tinggi ya. Dingin seperti Bandung. Bukit Tinggi Pak. Iya, dingin seperti Bandung ya, Bukit Tinggi ya. Oke, Wahyu. Ya Pak, lebih kurang sama Pak. Baik, terima kasih Wahyu. Anak-anak, ada yang lainnya mau didiskusikan? Ya Pak, sama-sama Pak. Ada yang lainnya mau didiskusikan? Apakah cukup anak-anak sekalian? Cukup Pak. Cukup ya. Memang di bagian akhir itu ada sebuah tugas ini seperti biasa. Tugasnya itu anak-anak mencari sebuah perusahaan yang menerapkan konsep green transportation atau green inventory atau green warehousing. Boleh pilihlah. Ada green transportasi, artinya perusahaan itu menerapkan misalkan green transportasi, misalkan dia kendaraan-kendaraannya sudah Euro 5, Euro 6, Euro 4. Itu contoh green transportation dalam pemilihan rutenya. Sebutkan perusahaannya perusahaan apa gitu yang transportasi, atau perusahaan-perusahaan pergudangan tadi yang sudah disebutkan oleh anak-anak. Nah, seperti Salsa mengatakan tadi contoh di perusahaan apa tadi? Walmart. Lotte-Mart ya. Oke. Walmart Pak. Oke. Nah, itu contoh perusahaan yang menerapkan konsep green warehousing. Ada konsep mungkin green inventory. Pilihlah salah satu yang mana saja. Ya, tidak usah lama-lama antara 2 menit atau 3 menit untuk menjelaskan tentang perusahaan yang berhasil menerapkan green transportation atau green inventory and green warehousing. Begitu ya, anak-anak ya. Oke, ada yang mau tanyakan ini tentang assignment? Jelas kan? Jelas Pak. Jelas ya. Pak. Kalau satu saja perusahaan ya. Ada yang mau nanya? Pak. Silakan. Saya Pak. Silakan. Kalau diskusi itu dia masuk ke green transportasi nggak sih Pak? Yang nanya siapa nih? Sebentar. Ya, bagus. Bagus ya. Tuh Bagus, apa tadi pertanyaannya tuh Bagus? Kalau distribusi itu dia masuk ke termasuk. Jadi perusahaan distribusi perusahaan transportasi ya. Perusahaan transportasi apa? Misalkan sebutkan satu perusahaan transportasi itu Bagus. Apa misalkan kayak Lorena misalkan ya, atau apalagi gitu. Lupa lagi saya itu ada Linfok, bukan Linfok ya, perusahaan transportasi apa? Yang angkut kontainer atau truk, punya truk apa dan sebagainya lah. Artinya kaitkan moda transportasinya. Atau dia konsep rutenya, pemilihan rute yang optimal, penggunaan bahan bakar dan sebagainya. Oke Pak. Udah ya. Pak. Iya. Ada yang lain anak-anak? Cukup anak-anak ya? Cukup ya? Oke. Thank you very much ya for all your attention ya. Ya. I hope all of you feeling well. Semuanya sehat terus. Amin. Terus ya. Amin Pak. Terima kasih Pak. Bapak juga Pak. Ya. Terima kasih ya.